Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia Dewi, NPM 1041914 dari Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Saya di sini akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan yang dilakukan oleh anggota TNI ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang pertama adalah latar belakang. Yang pertama adalah hukum merupakan alat agar menciptakan ketertiban, keamanan, kenyamanan masyarakat yang harus ditegakkan secara adil tanpa melihat unsur-unsur tertentu. Karena penelitian saya ini membahas tentang masalah hewan, maka saya mencantumkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang kesejahteraan hewan, yang dikatakan bahwa kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan fisik dan mental hewan atas ukuran perilaku alam hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Yang ketiga, saya mengutip laporan Asia for Animal Coalition atau AFA pada tahun 2021 melaporkan bahwa Indonesia menempati peringkat pertama dalam hal jumlah konten kekejaman terhadap hewan yang diunggah atau dibagikan di media sosial. Saya meninjau dari pasal 302 KUHP tentang penganiayaan terhadap hewan. Ada dua kasus yang terungkap. Yang pertama adalah seorang anggota TNI di Sesko TNI Bandung, Jawa Barat, melakukan penembakan terhadap kucing-kucing menggunakan senapan angin miliknya. Yang kedua adalah penembakan seekor anjing yang dilakukan juga oleh Tentara Nasional Indonesia dan menyebabkan kematian. Adapun identifikasi masalahnya yang pertama, yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap hewan di Indonesia ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua adalah apa hambatan dalam penegakan hukum pada kasus penembakan terhadap hewan yang dilakukan oleh pelaku yang merupakan seorang anggota Tentara Nasional Indonesia. Adapun tujuan penelitiannya yang pertama, untuk mengetahui penegakan hukum ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap para pelaku tindak pidana kekerasan hewan di Indonesia. Yang kedua adalah untuk mengetahui kendala atau hambatan dalam proses penegakan hukum kasus penembakan terhadap kucing-kucing yang dilakukan oleh pelaku yang merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia. Adapun metode penelitiannya, yang pertama adalah metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Yang kedua adalah spesifikasi penelitian ini menggunakan metode descriptive analysis dan teknik pengumpulan datanya menggunakan melalui cara penelitian kepustakaan atau library research, dan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap hewan. Adapun unsur tindak pidana yang terpenuhi menurut Pasal 302 ayat 2 KUHP dalam kasus ini adalah yang pertama adalah unsur subjektif, yaitu unsur kesengajaan. Ya, unsur kesengajaan adalah terbukti ketika individu atau sekelompok individu secara sadar dan dengan niat yang jelas menyebabkan tidak nyaman atau penderitaan melalui tindakan yang menyebabkan rasa sakit dan luka pada hewan. Adapun unsur objektifnya yang pertama adalah barang siapa seorang anggota TNI terpenuhi melakukan tindak pidana. Yang kedua adalah tanpa tujuan yang pantas. Yang ketiga adalah untuk mencapai tujuan yang melampaui batas. Yang keempat adalah menyebabkan penderitaan dan merugikan kesehatan. Itu juga terpenuhi. Pengawasan terhadap kekerasan hewan. Pada pasal 302 secara tegas mengatur implikasi hewan yang dapat dikenakan terhadap individu yang terbukti melakukan penganiayaan terhadap hewan. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa negara memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap hewan jika pemilik terbukti lalai dalam menjaga kesejahteraan hewan tersebut dan menyebabkan penderitaan pada hewan tersebut. Di samping perlindungan hukum yang diberikan oleh negara, terdapat pula individu yang membentuk sebuah organisasi yang memberikan dukungan terhadap upaya perlindungan hewan dan dengan penuh dedikasi memusatkan hidup mereka pada perlindungan hewan di Indonesia. Yang ketiga adalah peraturan perundang-undangan yang kurang ditegakkan. Dalam proses penegakan hukumnya, pada kasus ini, seharusnya pelaku bisa dikenakan sanksi pidana sesuai dengan KUHP dan pasal-pasal selanjutnya, dan dilaksanakan sidang kode etik militer. Namun, pelaku hanya dikenakan sanksi mutasi atau pemindahan tugas. Hambatan dalam penegakan hukum pada kasus penembakan terhadap hewan yang dilakukan oleh pihak yang merupakan Tentara Nasional Indonesia ini adalah yang pertama adalah kurangnya atensi atau perhatian dari para penegak hukum, halayak masyarakat di Indonesia, serta lambatnya penanganan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum yang mana dalam kasus ini pelaku merupakan seorang anggota Tentara Nasional Indonesia. Maka penegakan hukumnya berbeda dengan proses penegakan hukum yang berlaku di luar lingkungan militer. Yang kedua adalah kesesuaian hukumnya. Persoalan tindak pidana penganiayaan hewan yang dilakukan oleh anggota TNI seharusnya dihukum sesuai dengan pasal yang disangkakan, yakni pasal 302 KUHP, pasal 91B Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Kesimpulannya, penegakan hukum terhadap
terhadap aparat TNI yang melakukan penganiayaan terhadap hewan melalui pasal 302 KUHP dalam penerapan penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan hewan menurut pasal 302 KUHP tidak sesuai meskipun pelaku tindak pidana tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana baik unsur objektif dan unsur subjektif. Yang kedua adalah hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap anggota TNI. Itu yang pertama adalah kurangnya atensi dan perhatian dari para penegak hukum dan masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah kesesuaian hukumnya, bahwa persoalan tersebut tidak sesuai hukumnya yang dijalankan. Adapun sarannya yang pertama adalah diharapkan kepada para penegak hukum dalam hal ini adalah penyidik dan hakim dalam ranah peradilan militer dapat membuat keputusan yang adil dan bijaksana agar tidak terjadi kasus-kasus serupa. Yang kedua adalah diharapkan skripsi ini memberi pemahaman kepada para penegak hukum maupun halayak masyarakat umum agar lebih memberi atensi atau perhatian terhadap tindak pidana penganiayaan hewan yang terjadi di lingkungan dalam bermasyarakat. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.